إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saya ingin menyampaikan tentang kehidupan dan cobaan yang akan menimpa manusia. Karena masalah ini masalah yang penting. Manusia hidup ini pasti dapat ujian, pasti dapat cobaan. Dan manusia semuanya pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Anbiya ayat 35, bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Siapa aja, anak kecil, dewasa, laki, perempuan, pejabat, rakyat, penguasa, orang biasa, semuanya pasti akan mati. Kaya atau miskin pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu, bahwa kita semua pasti akan mati. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan, artinya dengan kesulitan, kefakiran, kemiskinan, penyakit, wabah, dan yang lainnya. Bisyar, sebagai cobaan. Wal khair, dan kebaikan, kekayaan, kesehatan, kenikmatan, kesenangan, dan yang lainnya. Itu semua adalah fitnah. Allah menyebutkan dengan kalimat fitnah, ay ibtila'an wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Antum perhatikan di sini bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Apakah diawali dengan sakit atau tidak, pasti akan mati. Apakah dia masih kecil atau dewasa, pasti akan mati. Bahwa kita pasti akan mati. Cuma dalam hidup ini tetap ada ujian. Nah, ujian ini harus kita perhatikan, bahwa ujian dan cobaan Allah berikan kepada manusia untuk menguji iman mereka. Ini ujian, sebab nggak mungkin orang mengatakan beriman tanpa ujian, nggak mungkin. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 2 dan 3, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamul kadhibin." Apakah manusia menyangka bahwa mereka tidak akan apakah mereka menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Tentang apanya? Tentang imannya. Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan cobaan dan ujian. Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain. Biasa orang beriman. Bukan takut, sekarang ketakutannya yang luar biasa. Dan yang aneh lagi, ketakutannya apa? Ke masjid. Ke pasar nggak takut, ke tempat kerja nggak takut, ngobrol rame-rame nggak takut. Tapi kalau ke masjid takut. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang nggak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar nggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat
harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat, nggak boleh tutup muka. Rasulullah yang suruh. Hati-hati, ini agama, ini ujian. Kita ngadapin ujian biasa, sebagaimana anak kita juga ujian. Anak kita apa kita jauhkan? Jadi didik anak itu, anak ujian. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Rasul menyebutkan, tetap dididik anak ini. Tetap waktunya sholat nggak itu ibunya? Wajib sholat, meskipun anak sebagai ujian. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat sholat itu siapa? Rasulullah SAW. Disuruh untuk membuka muka kita ketika sholat. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini agama kita. Kita ikut Rasulullah atau ikut siapa? Di sini yang kita ikut bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Pembahasan kita bab-bab sebelumnya tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai dengan apa? Dengan kita ittiba kepada beliau, ikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Bukan takut ke masjid, ke pasar berani, ke kantor berani, ke masjid takut. Jadi ini masalah ujian keimanan kita. Allah uji sebentar, gak lama. Makanya kita dengan ujian ini disuruh kita untuk sabar. Sabar bukan berarti diam, sabar melakukan kata-kata Allah, tetap jalan. Sabar dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi takdir yang buruk. Karena di akhir ayat itu Allah sebutkan wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan, wajib dengan melakukan amal-amal soleh. Berlomba kita melakukan amal soleh. Bukan dengan ada wabah kita diam. Bukan dengan wabah kita nggak ada kegiatan apa-apa, tetap jalan melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mengenakan kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Itu orang beriman. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah pelindung kita, Allah penolong kita. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman tawakal. Jadi yang dipertanyakan sekarang ini, di mana iman kita, di mana tauhid kita, di mana ilmu kita, di mana amal kita, di mana rasa takut kita kepada Allah. Bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada corona, takut kita kepada Allah. Kenapa sampai kita korbankan agama? Karena ada wabah ini. Jangan korbankan agama, jalan terus untuk beribadah kepada Allah. Jangan takut. Kalau seandainya ditakdirkan Allah, orang itu terkena kemudian meninggal, ajal, sudah ajal. Ada corona, nggak ada corona, tetap orang mati atau tidak? Mati. Sebelum corona juga ribuan orang, puluhan ribu orang mati setiap hari. Jangan ditakuti. Dan jangan menakut-nakuti orang lain. Ini karena berita yang ada, antum takutnya luar biasa. Sehingga apa? Merusak iman. Kalau beriman, ditakut-takuti, bagaimana? Tambah berani. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata orang-orang munafik, sesungguhnya orang ini kumpul untuk menyerang kalian para sahabat. Fakhshawhum, takut kepada mereka. Fazadahum imana, tambah imannya. Ditakut-takuti orang beriman, bukan tambah takut, tambah imannya. Dan mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai penolong kita. Itu orang beriman. Dan Allah sebutkan orang yang suka nakut-nakuti. Allah sebutkan apa? Di lanjutan ayat itu, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan yang suka nakut-nakuti kalian. Setan, kata Allah. Fala takhafum, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang beriman. Disuruh kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini ujian keimanan kita ini.
Tambah nggak rasa takut kita kepada Allah? Tambah nggak tawakal kepada Allah? Tambah nggak kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah? Bukan tambah takut. Ini kan sekarang tambah takut kita. Ditakut-takuti dengan media yang ada, takut kita. Orang beriman nggak begitu. Hadapi biasa ujian, tetap ujian. Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian yang ada ini? Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah dan tetap sabar atas ujian ini. Sabar. Karena Nabi menyebutkan dua, SAW. Nabi menyebutkan dua, syukur dan sabar. Dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, sungguh mengherankan urusannya orang mukmin, semuanya baik. Kalau ditimpa kesenangan, artinya mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Saya ulangi lagi, bahwa sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik dan itu tidak dapati melainkan hanya orang beriman aja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit atau yang lainnya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Nabi menyebutkan syukur dan sabar. Antara ujian dengan kesenangan, ya lebih banyak kesenangan. Kenikmatan dari mulai kita lahir sampai sekarang nggak bisa dihitung nikmat itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kalau cobaan, ujian sebentar, kita disuruh sabar. Tapi sabar bukan diam, sabar melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu harus kita ingat, ini cobaan, ujian, harus sabar dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kalau di antara kita yang meninggal dunia, ada yang kena penyakit, itu udah takdir Allah dan itu yang terbaik buat kita. Karena apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat orang beriman. Harus husnudzon kepada Allah, jangan suudzon. Husnudzon. Karena apa? Karena ini semuanya baik buat kita. Agar kita kembali kepada Allah. Semua cobaan ujian agar manusia merenung, agar mereka kembali kepada Allah, mengingat dosa-dosa mereka yang banyak yang mereka lakukan. Karena semua yang terjadi ini dengan sebab dosa dan tangan-tangan manusia. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dosa, semuanya dosa ini. Makanya kita wajib bertobat kepada Allah, wajib kembali kepada Allah. Kalau wajib kembali kepada Allah, wajib tobat, tetap melaksanakan perintah Allah. Sholat yang 5 waktu berjalan, tetap jalan di masjid, sholatnya rapat safnya, tetap laksanakan. Semua jalankan kewajiban itu. Jangan dibayang-bangi dengan ketakutan. Takut kita hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Kita harus jaga iman kita. Tetap ada musibah, enggak ada musibah, tetap iman kita bertambah. Bukan tambah turun, tambah jauh. Sekarang tambah jauh, enggak ke masjid. Akhirnya tambah kurang pahalanya, tambah kurang amalnya, tambah takut. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya sakit jiwa. Na'udzubillah. Orang beriman nggak begitu, tambah berani. Karena apa? Di antara akhlak yang mulia yaitu sifat syaja'ah. Di antara akhlak yang mulia sabar, berani. Itu akhlak yang mulia, bukan penakut. Nabi berlindung pada Allah dari sifat penakut. Harus berani dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Dan kalau seandainya takdir Allah mati pasti semua, pasti. Maka di ayat surah Al-Anbiya tadi ayat 35, yang pertama kematian pasti. Bukan hanya kita, hatta nabi-nabi. Maka Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'an wa sayajzillahu syakirin.
Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh kan berpaling dari agamanya? Barang siapa yang berpaling dari agamanya, artinya murtad dari agamanya, nggak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kaget para sahabat. Ini orang yang paling dicintai dari semua manusia yang ada, dari istrinya, anaknya, orang tua, semua manusia. Kaget para sahabat. Cinta kepada Rasulullah luar biasa. Abu Bakar biasa menghadapi kenyataan ini. Umar kaget. Kemudian Abu Bakar datang melihat Nabi, mencium keningnya, mengatakan, engkau harum dan wangi dan baik engkau, hidup atau mati. Kemudian setelah itu keluar Abu Bakar dari rumah Nabi menuju ke masjid. Sahabat itu kumpul semuanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup, tidak mati selama-lamanya Allah. Yakin, sadar para sahabat. Kemudian dibacakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurru syai'an wa sayajzil syakirin. Menangis para sahabat setelah dibacakan ayat ini, seolah-olah ayat ini lupa dari mereka karena sedihnya yang luar biasa. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sudah meninggal, tetap sebagaimana nabi-nabi yang lain meninggal dunia. Tapi yang kita sembah Nabi Muhammad atau Allah? Allah yang kita sembah. Adukan dan tawakal kita kepada Allah. Jangan kepada keadaan, kepada Allah semua. Serahkan semua kepada Allah. Kamu udah takdirnya meninggal dunia, ya sudah, Allah udah ajal. Tapi jangan ditakuti seperti sekarang, ketakutan yang luar biasa sampai seolah-olah dia ini belajar bertahun-tahun nggak ada ilmunya, sudah hilang tuh ilmunya. Bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun ngaji sampai hilang ilmunya. Antum orang beriman mesti tambah, masjid dibuka, sholat berjamaah dilaksanakan. Inilah rangka kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah ini, mengangkat wabah ini. Siapa harus rapat? Harus rapat. Yang suruh Rasulullah SAW, antum taat kepada siapa? Rasulullah. Yang wajib kita ikut, rapat. Insya Allah nggak akan kena penyakit, nggak akan menular. Jutaan orang sudah sholat dengan rapat, nggak ada masalah. Jutaan orang yang sholat ini, bukan 1-2 orang. Tapi kenapa kita yang ngaji pada takut? Kenapa yang ngaji yang takut? Yang nggak ngaji tetap sholat, yang ke pasar tetap nggak ada masalah. Kok kenapa yang ngaji yang takut ke masjid? Kenapa yang ngaji takut safnya rapat? Kenapa yang ngaji? Antum ini belajar apa selama ini? Belajar apa? Iman antum di mana? Ini yang terjadi sekarang ini seperti itu. Di beberapa tempat banyak yang belum dibuka masjidnya. Di beberapa tempat masih safnya renggang. Rasulullah menyuruh untuk merapatkan saf, itu lebih dari 10 hadis. Katanya mengikuti Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi, ikuti. Kenapa harus takut? Ini keterlaluan ini. Protokol kesehatan, itu di luar masjid nggak ada masalah. Dalam masjid tetap kita ikuti aturan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang kita ikuti, bukan siapapun juga, bukan orang lain, bukan manusia, siapapun dia orangnya. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Ini penting dalam kita beragama, antum yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Yang menghilangkan wabah ini hanya Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan yang terbaik buat kita semuanya. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian.